Assalamualaikum teman-teman. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar teman-teman? Ya, Pak. Ya, baik teman-teman. Suara saya terdengar ya? Baik, tolong diaktifkan kameranya. Yang lain bisa dibuka kameranya? Ya, ini dia. Ya, yang lain mana nih? Baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa beraktivitas kembali yaitu di perkuliahan pendidikan agama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sudah 5 kali pertemuan ya di perkuliahan kita. Untuk materi, nah insya Allah nanti akan saya kirim ke e-learning kampus. Ini juga terima kasih untuk Mbak Seda ya telah membuat grup ya, untuk diskusi entah itu perihal tugas, presentasi. Baik teman-teman, kita lanjut saja untuk perkuliahan kita. Sudah terlihat ya? Oke, baik teman-teman, untuk materi kita di perkuliahan pagi ini yaitu tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan ya, dalam membentuk insan kamil, ya, dalam membentuk ya, kita perlu kita ketahui ya, bahwa iman Islam ini adalah seperti sebuah bangunan yang kokoh, yang sangat kokoh ya, seperti bangunan rumah, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, kita tahu bahwa iman itu sebagai pondasi rumah. Ya, kalau pondasi rumahnya kuat, maka untuk ke atasnya dia akan kuat dari tembok, atap dan lain-lain. Ya, kalau pondasinya lemah, maka rumah itu akan rubuh. Ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, karena iman ini yazidu wa yanqus. Ya, iman ini akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, iman akan bertambah dengan kita menjauhi larangan agama yang diharamkan dalam Islam. Ya, maka dari sini kita bisa
menumbuhkan iman kita kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan beribadah, kemudian dengan kita bertakwa kepada Allah, berdoa, kemudian Islam itu sendiri bagaikan tembok, ya, tembok bagian lainnya, bagian depan, bagian belakang, ya, iman, Islam, dan ihsan. Ya, ihsan ini dia sebagai atapnya, ya, gentengnya, ya, sebagai ornamen bentuk dari rumah, ya, dengan fondasi yang kuat, kemudian tembok yang kokoh, kemudian atap yang kuat, ya, maka akan sempurnalah rumah tersebut. Ya, begitu juga kita mengimplementasikan dalam diri kita sendiri. Ya, apabila iman kita kuat, kemudian Islam kita kuat, kemudian ihsan kita kuat, kita akan bisa membentuk dalam manusia, ya, insan kamil, manusia yang lengkap. Ya, walaupun manusia masih ada kurang. Ya, baik, dari materi ini kita ketahui bahwa iman ini datangnya dari hati, ya, keyakinan dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, ya, dan diwujudkan dalam amal dan perbuatan. Ya, ini adalah pengertian dari iman, ya, keyakinan dalam hati, kemudian ucapan, ya, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan, ya, banyak sekali, ya, amal batiniyah, wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah. Ya, kemudian pengaruh segala aktivitas, ya, dalam kehidupan. Ya, apa saja ruang lingkup dari keimanan tersebut, yaitu yang tadi saya sebutkan, dari amal batiniyah wujud, ya, pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah. Kita tahu Allah itu asma Allah ada 99, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta, dan sebagainya. Kemudian iman juga mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian iman itu sendiri mengantar, ya, mengantar pada titik penyadaran diri sebagai hamba Allah, ya, dan tunduk pada kekuasaan Allah. Ya, dalam surat Al-Fatihah kita selalu sering membaca dan kita harus tahu makna di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang mengantarkan pada titik, ya, penyadaran diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah, ya, untuk menyembahnya, ya, dan tunduk pada kekuasaan Allah. Ya, kemudian iman itu sendiri meliputkan, ya, ada 6 rukun iman. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan rukun iman. Ya, teman-teman ada yang bisa menyebutkan untuk rukun iman? Mas Dimas. Ya, Pak. Ya, sebutkan rukun iman.
Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, terus yang keempat iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, lalu iman kepada qadar dan qadar. Oke, ya, terima kasih baik Mas Dimas. Ya, meliputi 6 rukun iman ya, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, kemudian iman kepada hari akhir. Jangan terakhir kepada iman kepada qada dan qadar. Ya, dari sini semua kita bisa menerapkan di aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Iman bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Iman kita bisa berkurang karena dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, nauzubillah. Kemudian dari iman, nah, kita bisa menjabarkan Islam. Ya. Kita ketahui Islam dari kata salama, selamat. Ya. Penjabaran rukun Islam, yaitu rukun Islam juga ada 5. Ya, kita syahadat, ya, kemudian sholat, zakat, ya, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ya. Syahadat kita, ya, contoh kesaksian kita, syahadah, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan yang benar, ya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua, syahadat, sholat, ya, bentuk hubungan vertikal kita langsung antara Sang Khalik, ya, ia karena abudu, ya, nyembah kita kepada Allah, ya, bentuk hubungan vertikal kita langsung kepada Sang Khalik. Zakat, ya, kita bisa wujudkan kepedulian kita, ya, wujud kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia. Kemudian zakat, puasa, ya, puasa ujian melawan hawa nafsu, ya, banyak puasa sunnah, puasa wajib. Kemudian ada haji, ya, sarana untuk memperkuat, ya, ukhuwah Islamiyah kita sesama Muslim, ya, jadi seluruh dunia untuk kita memperkuat ukhuwah Islamiyah, ya, sesama Muslim. Kemudian merupakan amalan jariyah, ya, merupakan amalan lahiriah sebagai wujud makna Islam. Kemudian kita bisa menjabarkan lagi iman, Islam, ya, dan ihsan. Ihsan ini bagaimana cara, ya, kita seharusnya beribadah kepada Allah. Ya, sudah benarkah praktek sholat kita? Ya, sudah benarkah sholat kita, puasa kita, dalam belajar kita menuntut ilmu, apakah sudah benar? Ketika Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah kita beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah. Ya, dengan kekhusyuan kita kepada Allah, Allah telah mengajarkan kita untuk kita khusyuk, ya, fokus, karena kita sedang berhadapan dengan Allah secara langsung. Kemudian ihsan tersebut melahirkan sikap penuh harap, melahirkan sikap takut, ya, khusyuk, kemudian ridho, ya, dan ikhlas kepada Allah. Ya, dari ihsan ini kita bisa melahirkan itu semua. Kita takut karena Allah. Kita sholat
khusyuk lillahi ta'ala, kemudian ridho ya, kemudian kita ikhlas ya kepada Allah. Ini adalah ruang lingkup dari eh, iman, Islam, dan ihsan. Kemudian ada juga dari ihsan, perasaan ya pada jiwa kita ya, butuhnya ibadah ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ketika kita masih belum bisa membaca Quran, ketika kita belum bisa mengerjakan sholat dengan tumak ninah, dengan khusyuk, yakinlah bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan kita, ya termasuk ibadah kita. Hanya Allah yang menilai ibadah kita, hanya Allah yang menilai perlakuan kita, kegiatan kita di dunia ini. Ya, dengan itu akan melahirkan ya, sikap maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di hati kita, kita akan menjadikan manusia selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan Allah. Ya, ini pengertian dari integritas iman, Islam, dan ihsan ya dalam membentuk insan kamil. Maka dari itu terciptalah arah kehidupan, jadi yang berkualitas. Ya, ini ya baik. Slide selanjutnya. Di sana ada pengertian tingkatan Islam ya, Islam, iman, dan ihsan ya, insan kamil ya, hubungan antara tingkatan Islam dengan insan kamil, kemudian penerapannya ada contoh dalam keseharian ya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, di sana ada saya ambil dari hadis Muslim ya, pada suatu hari Jibril alaihissalam mendatangi Rasul dalam keadaan berambut hitam Teman-teman, mohon maaf, ini saya terpental nih sinyal.
Mungkin dari beberapa slide ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Terpental ya. Ya, ditunggu sebentar ya. Slide-nya tutup.
Oke, baik teman-teman, ini sambil menunggu slide. Ya. Tadi untuk tingkat kedua, ya tadi sudah untuk tingkatan pertama, yaitu tentang Islam, yang kita bisa mengambil dari hadis Jibril ya, rukun Islam, ya, kemudian dari tingkatan kedua, yaitu tadi iman, ya kita bisa mengambil dari hadis Jibril juga. Kemudian sekarang untuk yang ihsan, yaitu tingkatan ketiga. Ya, faqala, ya, dalam hadis Jibril, ya, tingkatan ihsan yang ketiga ini memiliki satu rukun Nabi yang menjelaskan mengenai ihsan, yaitu faqala akhbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarahu ya fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beritahukanlah kepadaku tentang ihsan ya Rasul. Ya. Kemudian menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anta budallah ka'annaka tarahu. Ya, kemudian fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ya maka Allah akan melihatmu. Ya, jadi itu ya, jadi semua perbuatan kita, semua aktivitas kita itu masuk di ihsan kita. Ibadah kita, ibadah mahdoh, ghairu mahdoh kita, itu Allah bisa melihat kita. Kemudian dalam membentuk insan kamil, yaitu ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Al-abidayah, ya, bidayah, ya, permulaan ya. Kita dapat merealisasikan ya asma dan sifat Allah ya pada diri kita sendiri. Ya, kita bisa menghafalnya. Ya, di Al-Qur'an ya, itu di lembar pertama itu ya ada asma Allah ya, asma wa sifat ya, sifat Allah itu yang harus perlu kita ketahui maknanya ya, sifat Allah, tasbih, kemudian lain-lain. Kemudian ada yang namanya at-tawassut. Ya, at-tawassut ini sifat kehalusan ya manusia yang terkait realitas ya dan hal-hal yang kita kerjakan. Kemudian ada khitam ya, dapat merealisasikan ciptaan Tuhan ya dengan secara utuh. Kita bisa melihat ciptaan Allah yang sangat nyata, yang jelas, ya, termasuk kepada manusia itu sendiri, ya, ciptaan Allah yang secara utuh dapat kita lihat. Ya, kemudian ada beberapa alasan ya, mengapa iman, Islam, dan ihsan ini menjadi persyaratan ya dalam membentuk insan kamil. Ya, ada beberapa alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, ya, kita bisa memberikan ya pemahaman tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kedua, kita memberikan
jawaban dari pertanyaan tentang apa itu iman dan Islam dan ihsan. Ya, kemudian kita dapat mendefinisikan secara keseluruhan. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam kitab ihsan sudah terkumpul iman dan Islam. Ya, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah itu sudah terkumpul iman dan Islamnya orangnya. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan yaitu lebih istimewa dibanding orang mukmin yang lain. Dan orang mukmin itu jauh lebih istimewa dibanding muslim yang lain. Jadi yang di dalam bukunya Ibnu Taimiyah. Jadi ihsan yang kita dapat di dalam diri kita itu mencerminkan sikap kita kepada seorang. Ya. Makanya itu sikap ihsan lebih istimewa. Kenapa? Tadi ihsan sendiri mengenai tentang ibadah kita kepada Allah, ya, perilaku kita kepada Allah. Apa persyaratan? Ya, apa persyaratan seseorang untuk mencapai derajat ihsan kamil? Jika keislaman, keimanan, dan keisanan merupakan syarat-syarat utama, lalu kualitas iman dan ihsan harus mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat martabat ihsan.
Setiap mukmin pasti muslim. Karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman, Islam, dan ihsan secara benar. Dari Abdul Karim Al-Jail membagi ihsan kamil atas 3 perkara. Ini yang tadi saya sebutkan. Nah, tingkatan ihsan kamil yang pertama tingkatan permulaan, al-bidayah, ya, baru mulai, permulaan. Kemudian tingkat menengah, at-tawassut. Kemudian tingkat terakhir, al-khitam. Yang pertama merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian yang kedua sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realita kasih Tuhan. Pada tingkat ini ihsan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Mengapa Islam, iman, dan ihsan yang dijadikan sebagai penentu seorang menjadi ihsan kamil? Yang pertama, karena Islam, iman, dan ihsan merupakan aspek fundamental dalam beragama. Kemudian Islam, iman, dan ihsan merupakan tingkatan seorang hamba dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah integritas iman, Islam, ihsan untuk menjadikan ihsan kamil. Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita juga bisa menghubungkan ya hubungan Islam, iman, dan ihsan. Ya, dari segi unsur Islam, iman, dan ihsan, ya, kita bisa mengambil ilmunya. Ya, Islam kita bisa mengambil syariatnya. Ya, kemudian iman kita bisa mengambil ilmu tentang keakidahan, ya, tentang akidah. Nah, ihsan kita bisa mengambil dari ilmu tentang akhlakul karimah. Ya, jadi 3 hubungan ini tidak bisa terpisahkan. Ini menjadi suatu bangunan yang sangat kokoh untuk kita jadikan. Islam syariatnya, kemudian iman akidahnya, kemudian ihsan akhlaknya.
Mengimani kitab-kitab Allah merupakan salah satu fondasi keberimanan seseorang mukmin. Sholat, zikir mengingat Allah, kemudian sholat yang memenuhi tuntunan syariat dan hakikat itu akan menjauhi pelaku dari berbuat keji dan mungkar. Kemudian sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberikan kitabnya, kecuali sesudah datang pengetahuan. Kita belajar pada mereka karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepat hisabnya. Kemudian jika diriku sebagai Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab tersebut. Ini kita bisa implementasikan di aktivitas keseharian kita. Ini ada di surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat ke-19 dan 20. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Sendiri. Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tadi Bang Miji ada. Bang ya? Bang Miji. Ini Bang
bantunya Pak. Kok bengong baik kayak itu. Baik teman-teman, tolong aktifkan kameranya ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik teman-teman, tolong diaktifkan kameranya. Ya, Pak. Habis itu kamu ya. Iya, ya, Pain. Aduh, Pain bau minta ampun, Pain. Bisa siram aja, siram ikat. Ini tidak ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Gimana Mas Alfian, ada pertanyaan? Mas Salman? Aman Pak, aman. Enggak Pak. Aman, alhamdulillah Pak. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Nggak usah lah, Bobo. Absen. Ya, tolong diaktifkan. Oke, sudah. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Insya Allah bulan ini atau bulan depan ya nanti saya akan offline ke kampus ya apabila tidak ada halangan di sini. Untuk teman-teman yang belum mengumpuli pekerjaannya ya bisa dikirim ya ke email saya yang kemarin. Oke, baik teman-teman ya apabila tidak ada yang ingin ditanyakan saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bel, opo. Mau nyapu. Ngepel. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir ini. Tapi ini